Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kota Bekasi, Ibu Hajah Wijajanti, Bapak dan Ibu Guru beserta jajaran staf, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Alika Putri Darmawan dari kelas 11 IPA 5, bercerita mengenai privilege dalam pendidikan. Education is a privilege. Begitulah kalimat yang selalu menjadi perbincangan tak kunjung usai di kalangan pengguna sosial media. Tapi, apakah benar pendidikan itu adalah sebuah privilege? Berdasarkan KBBI, kata privilege berarti hak istimewa. Privilege yang mengacu pada hal pendidikan di sini sering terdengar miring karena persepsi mengenai hak istimewa ini hanya dimiliki oleh orang yang lahir di kalangan keluarga elit, di mana hal itu menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Padahal, privilege sendiri tidak menjamin kesuksesan, tetapi hanya memperbesar peluang meraihnya dibanding orang lain yang tidak memilikinya. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dari manapun ia berasal, apapun latar belakangnya. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang harus merelakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena berbagai faktor, mencakup ekonomi, lingkungan yang tidak mendukung, kelompok mayoritas, akses fasilitas, serta standar beban dan tanggung jawab. Tidak berhenti di situ, paradigma masyarakat mengenai standar proses pendidikan formal yang masih kolot pun menjadi penghambat seseorang ketika menjalani pendidikan itu sendiri. Karena adanya pemikiran bahwa ruang lingkup pendidikan hanya mempelajari berbagai mata pelajaran. Padahal, yang menjadi ciri utama seseorang berpendidikan itu sendiri justru adalah pendidikan karakter. Untuk itu, tujuan utama dari pendidikan bukanlah sekedar menambah pengetahuan, tetapi melahirkan tindakan untuk membawa perubahan yang lebih baik. Privilege memang bukan satu-satunya penentu mudah atau tidaknya seseorang dalam meraih pendidikan yang layak. Karena kualitas wadah seseorang dalam proses pendidikannya itu sendiri pun memiliki peran yang cukup penting. Karena pada dasarnya tiap sekolah atau universitas berbeda-beda. Lingkungan, tenaga pendidik, budaya, fasilitas, itu semua yang akan membentuk seseorang menjadi orang yang berbeda. Tetapi itu semua akan kembali lagi pada bagaimana cara seseorang melihat kesempatan dan mengembangkan potensinya. Proses yang dijalankan dalam sistem pendidikan pada sejatinya sama, yaitu bertujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hal yang paling pentingnya itu bagaimana motivasi dalam diri sehingga dapat meningkatkan kualitas diri seseorang. Pada hakikatnya, privilege itu seperti garis start. Ibaratnya, orang dengan privilege kecil mulai di kilometer 0, sedangkan yang memiliki privilege mulai di kilometer 90. Tujuannya sama, tetapi progresnya berbeda. Sebagaimana menurut kalimat dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Oleh karena itu, semuanya tidak ada yang mustahil, tinggal bagaimana kita mengembangkan motivasi dan percaya pada potensi diri sendiri. Baik buruknya privilege tergantung dari penggunaannya. Kalau karena privilege, kamu jadi tidak menghargai kerja keras, meremehkan orang lain, jelas hal ini termasuk buruk. Tak dapat dipungkiri, privilege memudahkan kita untuk meraih impian kita. Jika dirimu tidak memiliki privilege, bukan berarti kamu tidak akan bisa sukses. Kamu tetap akan bisa meraih kesuksesan walaupun itu akan lebih sulit. Pasti kalian pernah melihat atau mendengar cerita dari TV, internet, atau sosial media yang bercerita tentang kesuksesan seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki privilege. Nah, jadikan hal itu sebagai motivasi bagi diri kalian yang tidak memiliki privilege atau hak istimewa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.